Masyarakat muslimin jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyangkut tentang istinja. Qala al-Imam rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yaqulu inda al-faraghi min al-istinja Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish wa yadluqu yadahu bihaitin aw bil ardi izalatan lirraihati in baqiyat. Kemudian disunnahkan wa yaqulu indal faragh, dan berkata ketika selesai dari istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ini doa setelah istinja. Usahakan baca dalam hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, yang artinya ya Allah, tahhir qalbi minan nifaq, sucikan hatiku dari sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan, karena di akhir zaman banyak orang yang menampakkan ibadahnya, menampakkan akhlaknya yang bagus, tapi sebenarnya munafikun. Kata ulama, untuk mengetahui seseorang munafikun baik atau tidak, jangan dilihat dari kehidupannya sehari semata. Tolong kasih uang ke dia. Kalau misalkan kasih 100 ntar hilang sebagian, munafikun. Itu akhlaknya akhlak cuma untuk menampakkan. Tawaduknya tawaduk cuma untuk riya. Akhlak cuma untuk riya, untuk mendapatkan kepercayaan. Kata ulama, untuk mengetes seseorang baik atau tidak, benar atau tidak salat yang dilakukan, benar salat atau tidak. Kemudian akhlak yang perkataan yang bagus dia ucapkan, benar atau tidak. Coba dengan uang. Kasih amanahkan uang ke dia. Apabila enggak jelas, ini berarti enggak jelas. Jadi kata ulama, katakan salah satu cara untuk mengetahui seseorang itu seseorang ini akhlaknya benar-benar akhlak bukan karena riya, ataupun salat ibadatnya bukan karena riya. Bisa jadi orang salat saf pertama belakang imam terus, tapi giliran makan riba dimakan sama dia, harta wakaf dimakan sama dia, harta haram dimakan sama dia, harta anak yatim dimakan sama dia, uang-uang gak jelas semua dikorupsi sama dia. Ibadatnya itu semua munafikun. Ibadat yang dilakukan itu cuma nifaq. Makanya selesai istinja membersihkan baik air kecil ataupun air besar, disunnahkan membaca doa ini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat kemunafikan. Sifat munafik ini orang yang menampakkan ibadat tapi pada hakikatnya bukan untuk Allah, yang mengeluarkan uang tapi tujuannya bukan karena Allah, tujuannya untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan kenikmatan dunia semata. Kemudian yang kedua, doa bagian yang kedua, wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bentengilah kemaluanku dari perbuatan yang keji. Karena sumber maksiat, kata ulama, yang pertama syahwat. Sumber maksiat adalah syahwat. Sumber syahwat terdapat di dua benda, di dua anggota badan dalam tubuh. Yang pertama syahwat perut, yang kedua syahwat kemaluan.
Makanya dalam puasa, untuk menghilangkan syahwat dalam puasa, Allah menahan dua anggota ini. Yang pertama perut ditahan sama Allah, jangan makan untuk mengurangi syahwat. Kemudian di faraj, kata Allah selama bulan Ramadan enggak boleh bersetubuh dengan istri, enggak boleh mengeluarkan mani sengaja, enggak boleh dikeluarkan mani dengan sengaja. Sampai kalau misalkan orang cium istri kemudian keluar mani, batal puasa. Apabila kita yakin ini kalau saya cium istri bakal keluar mani, kalau saya peluk istri bakal keluar mani, oh haram peluk, haram cium kalau kita yakin bakal, kalau kita khawatir bakal keluar mani di bulan Ramadan. Nah, dari sini kita pahami bahwa sumber syahwat dua kata ulama. Yang pertama perut, yang kedua faraj. Makanya di sini karena kebetulan yang kita bersihkan saat itu adalah kemaluan, maka Rasulullah menganjurkan untuk kita baca doa ini, wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bentengilah kemaluanku dari fawahish. Arti fawahish jamak fahisyah. Fahisyah artinya kelakuan keji, zina ataupun mukadimah zina. Nah, ini semua supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya, misalkan ada pertanyaan, Ustaz, saya enggak bisa bahasa Arab, bagaimana? Udah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya Allah, tolong jaga farajku supaya tidak melakukan hal yang dilarang. Kemudian ya Allah, jaga hatiku, sucikan hati dari sifat kemunafikan. Ini dua doa yang disunnahkan ketika selesai beristinja. Kemudian disunnahkan juga wa yadluku yadahu bihaitin aw bil ardi izalatan lirraihah. Kemudian disunnahkan untuk kita gosok tangan di dinding. Kalau dulu apalagi kayak di Yaman, itu dinding terbuat di tanah liat. Kebanyakan negara Arab seperti itu. Jadi tanah rumah mereka terbuat dari tanah liat. Tidak hanya rumah kita sekarang kamar mandi pakai keramik, itu kita gosok juga enggak pengaruh. Tapi kalau mereka tidak, jadi ruang kamar mandi ataupun rumah mereka terbuat di tanah liat, sehingga kalau digosok itu bersih tangan, hilang baunya. Nah, jadi ataupun di tanah langsung, di tanah. Tujuannya apa? Izalatan lirraihah. Ini sunnah untuk menghilangkan bau. Mungkin masih ada sisa-sisa bau. Nah, itu untuk menghilangkan, digosok di dinding ataupun di tanah. Kalau sekarang pakai sabun. Kalau sekarang alhamdulillah, nikmat Allah. Subhanallah, kita pakai sabun. Selesai istinja pakai sabun. Kemudian qala al-imam wal jam'u bainal ma'i wal hajari mustahabun. Dan menggabungkan air dan batu sunnah. Artinya pertama kita pakai batu, kemudian ataupun tisu kalau sekarang. Pertama kita pakai tisu, kemudian baru disucikan dengan air. Nah, ini lebih afdal. Ini yang paling afdal dalam beristinja. Faqad ruwiya annahu lamma nazala qawluhu ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini pujian Allah terhadap masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di masa Rasul itu ada masjid munafikun. Masjid tujuan mereka untuk menandingi masjid Rasulullah. Masjid namanya Masjid Dhirar, yang akhirnya diperintahkan oleh Rasul untuk dirobohkan masjid. Jadi orang jahat ini kadang-kadang mereka melakukan hal yang nampaknya baik, bangun masjid pada dasarnya bagus, tapi ketika niatnya salah maka diperintahkan oleh Rasul untuk dirobohkan. Malahan Allah sendiri mengatakan ke Rasul, la taqum fihi abada. Ini kata awal ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu
wa irsadan liman haraba Allah wa rasulah. Orang yang bangun masjid tapi masjid dirar. Masjid dirar, masjid yang tujuannya untuk memecah belah. Karena tentu saat itu muslimun bersatu di masjid Rasul di Madinah. Semua di masjid Rasul salatnya. Akhirnya mereka bikin masjid yang lain untuk mengurangi jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di ayat selanjutnya, la taqum fihi abada. Jangan sama sekali kamu berdiri di masjid mereka itu. Karena tujuan mereka untuk memecah wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah umat Islam. Yang kedua, wa irsadan liman haraballah. Tujuan ingin membunuh Rasul ketika masuk masjid. Itu tujuan mereka. Walaupun yang nampak masjid, tapi ketika niatnya busuk, tetap ini dianggap Allah yang akhirnya diperintah oleh Rasul untuk dirobohkan masjid dirar. Kemudian ada masjid Rasulullah, baru pujian Allah ke masjid Rasulullah fihi rijalun. Ini ayat turun ke fihi, artinya di masjid yang benar, bukan di masjid dirar yang punya munafikun. Kata Allah fihi rijalun, di masjid yang baik ini yang dibangun oleh Rasulullah terdapat rijal artinya buat laki-laki yang yuhibbuna an yatatahharu, mereka mencintai untuk bersuci. Mereka sangat cinta untuk bersuci yang benar. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang terus menjaga kesucian, yang bersuci. Ini turun ayat ke fihi, Allah memuji rijal ini, memuji beberapa sahabat Rasulullah yang karena mereka sangat memperhatikan masalah kesucian. Ini kenapa? Setelah dicek, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Quba. Masjid ini masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Quba yang dapat pujian dari Allah tadi, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dari ayat ini juga kita bisa memahami, kita bisa dapat pahami bahawa salah satu cara untuk mendapatkan kecintaan dari Allah dengan memperhatikan kesucian. Makanya disunnahkan untuk menjaga wudu. Kalau kata ulama, salah satu hal yang disunnahkan, sunnah bagus, yaitu menjaga wudu. Setiap keluar angin, setiap berhadas langsung berwudu, setiap berhadas berwudu lagi, setiap berhadas berwudu. Ini menjaga wudu salah satu hal yang sangat disunnahkan. Karena menjaga kesucian adalah hal yang menarik kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersuci, yang memperhatikan kesucian terus dalam keadaan suci. Artinya bersuci adalah hal yang menarik cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke rijal ini. Jadi orang-orang yang dapat pujian karena mereka terus menjaga kesucian. Siapa mereka? Ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Quba. Rasulullah berkata ke ahli Quba. Ahli Quba itulah orang-orang yang salat di Masjid Quba. Ma hadhihi at-taharati allati athna biha alaikum. Rasulullah bertanya ke mereka. Subhanallah. Jadi Allah memuji ahli Quba, orang-orang salat di Quba karena mereka menjaga kesucian, karena mereka sangat cinta untuk bersuci. Akhirnya Rasul bertanya ke mereka, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan sehingga kalian mendapatkan pujian dari Allah karena kalian bersuci? Apa suci apa yang kalian maksud? Ini kalian menjaga kesucian, bersuci yang bagaimana yang kalian lakukan sehingga Allah memuji kalian secara khusus di Al-Quran? Oh subhanallah. Apa jawaban mereka? Qalu ya Rasul, inna najma' bainal ma'i wal hajar. Kami ketika istinja menggabungkan air dengan batu. Artinya apa? Fadilah istinja yang benar menyempurnakan istinja dengan menggabungkan batu dengan air. Kalau sekarang mungkin dengan tisu dan air. Ini salah satu sebab utama untuk dapat pujian dari Allah, untuk mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma haqqiqna dzalik. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan hal seperti ini. Memang sepele,
Kita anggap cuma gabung air sama batu. Memang sepele. Ini bukan perkara yang harus lakukan salat misalkan 100 rakaat, 1000 rakaat, wirid misalkan baca la ilaha illallah 20,000 kali, baca qul huwallahu ahad 1000 kali, mukhatam Al-Quran 100 kali. Ya. Cuman gabung ketika istinja pakai tisu. Kita sediakan tisu di kamar mandi, ngambil tisu, kemudian ada tong sampah, naruh tisu, pakai air selesai. Hal yang kecil tapi efeknya besar. Yang pertama mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Ini yang bersuci ini adalah orang-orang ahli Quba. Ketika Rasulullah bertanya ke mereka, apa yang kalian lakukan sehingga mendapatkan pujian dari Allah? Apa bersuci yang bagaimana, kata Rasul, yang kamu lakukan? Wahai ahli Quba, ini kalian bersuci kalian dapat pujian dari Allah. Bersuci yang bagaimana, kata Rasul? Apakah kalian mandi sehari 10 kali ataupun wudu 1000 kali atau diulang-ulang mandi? Kata mereka, tidak ya Rasul. Kami cuma ketika istinja menggabungkan dua hal. Pertama batu, kemudian air. Inilah hal yang sehingga mereka mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah untuk menggabungkan air dan batu ketika istinja. Jadi qalu, mereka menjawab, inna najma'u bainal ma'i wal hajar. Ya Rasulullah, kami ini ketika istinja menggabungkan air dan batu. Ini hadis pertanyaan Rasul dengan ahli Quba. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam Musnad Al-Bazzar, Musnad Sayyidina Al-Bazzar. Kemudian selesai setelah istinja, qada hajat, sudah adab tentang qada hajat sudah. Kemudian adab masuk WC, adab ketika di WC, kemudian istinja sudah. Baru selesai istinja semua, Imam Al-Ghazali melanjutkan pembicaraannya ke kaifiyatul wudu, tata cara berwudu. Setelah suci semua, kencing sudah suci, kemudian BAB sudah bersih, baru setelah itu yang kita lakukan adalah berwudu. Kaifiyatul wudu. Kaifiyat berwudu. Al-Imam Al-Ghazali, idza faragha min al-istinja ishtaghala bil wudu. Apabila selesai istinja, maka kita harus langsung berwudu, sunnah. Jangan selesai istinja, selesai buang air, keluar WC tanpa wudu. Nah, ini yang bagus. Kita berusaha menjaga wudu. Disebutkan dalam hadis seperti diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah radhiyallahu anhu, Sayyidina Imam Ibn Majah, begitu juga Al-Bazzar, katanya falam yura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharijan min al-gha'id illa tawadda. Ini sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, kehidupan beliau seperti ini terus. Rasulullah tidak pernah dilihat keluar, tidak pernah dilihat sama sekali beliau keluar dari kamar mandi kecuali pasti berwudu. Ketika keluar langsung berwudu. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biarkan. Kalau kita kencing doang, apalagi tengah malam, ini lebih bahaya. Masuk kamar mandi, kencing, tidur lagi. Ya, salah. Masuk kamar mandi, kencing, keluar, tidur lagi. Paling pakai handuk, bersihin biar enggak dingin, tidur lagi. Seharusnya tidak seperti itu. Jadi selesai selesai istinja langsung berwudu. Karena sifat Rasul seperti itu. Kehidupan Rasulullah, setiap beliau masuk ke WC, kemudian setelah istinja beliau tidak setiap keluar dari WC pasti berwudu. Artinya beliau sangat menjaga wudu, Karena wudu itu bagian dari mutahhirin. Inna wallahu yuhibbul mutahhirin. Di ayat yang lain Allah mengatakan, Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini sifat Rasul. Fayamlura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu kharijan min al-gha'id illa tawadda. Karena Rasulullah tidak pernah dilihat sama sekali keluar dari kamar mandi melainkan pasti berwudu. Setelah keluar pasti berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini adab yang pertama. Adab yang pertama, selesai istinja jangan kemana-mana dulu, langsung wudu. Selesai istinja langsung berwudu. Jangan keluar dulu tidur lagi ataupun ke tempat lain. Jadi yang sunnah selesai istinja langsung berwudu. Yang pertama, adab yang pertama. Kemudian wayabtadi'u bisiwak. Ini cara istinja. Dan memulai ketika berwudu bermulai dengan siwak. Mulai siwak. Nah, siwak kata ulama, siwak artinya ini membersihkan gigi. Minimal sunnah kata ulama untuk mendapatkan fadilah sunnah siwak, bersiwak dengan apa saja yang kasar. Apa saja yang kasar sah siwak. Baju. Yang terjadi khilaf ulama dalam mazhab Syafi'i rahimahullah antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli tentang pakai jari tangan. Nah, ini jari kita kalau kasar atau maksudnya. Kalau jari kita kasar, ini boleh kita bersiwak atau tidak pakai jari. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar al-Haytami kata beliau boleh. Sah, dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah. Tapi sebagian ulama Imam Ramli terutama, beliau enggak sah dengan enggak mendapatkan pahala sunnah dengan jari. Tapi yang pendapat Ibnu Hajar sah, kata beliau sah dengan jari. Jadi untuk mendapatkan pahala sunnah siwak dengan sah siwak dengan apa saja yang kasar, apa saja, mau baju, apa saja yang kasar. Tetapi yang paling aula dari semua alat yang dipakai untuk siwak adalah kayu arak. Kayu siwak. Ini yang paling afdal. Tapi kalau kita di kamar mandi, mungkin ada ada sikat gigi, pakai sikat gigi bagian dari siwak, dapat pahala sunnah, Jadi sebelum berwudu siwak. Kalau kita di sini mungkin sekarang nggak ada pakai kayu arak, sebelum berwudu sikat gigi, baru kemudian bersiwak. Jadi memulai berwudu dengan bersiwak. Malahan ketika salat kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'atan bisiwak afdal min 70 rak'ah bila siwak. 2 rakaat yang dilakukan dengan bersiwak lebih afdal dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Subhanallah, hadis. Ini kalau orang punya ilmu seperti itu, amalnya dikit tapi amalannya besar. Siapa yang sanggup lakukan 70 rakaat semalam? Tak ada yang sanggup salat sunnah 70 rakaat. Tapi congan dengan bersiwak lebih afdal dari 70 rakaat. Subhanallah. 35 kali lipat lebih kurang. Raka'atan bisiwak afdal min 70 rakaat bila siwak. 2 rakaat yang dilakukan dengan siwak lebih afdal dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Terus gimana cara bersiwak? Saya enggak bawa kayu arak. Kalau bawa kayu siwak lebih afdal pakai kayu siwak. Kalau enggak ada bawa enggak sempat bawa kayu siwak, terserah apa saja yang kira-kira kasar, termasuk baju. Enggak ada pakai baju, terserah. Cuman usahakan kalau subuh sikat gigi dulu, jangan bau pegar baju. Jadi sikat gigi dulu di rumah, entar enggak ada kayu arak, giliran mau salat langsung siwak pakai baju atau termasuk pakai jari. Tapi sikat gigi dulu di rumah biar nafasnya tidak bau. Jadi raka'atan bisiwak afdal min 70 raka'ah bila siwak. 2 rakaat dilakukan dengan siwak lebih afdal dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Siapa yang sanggup lakukan 70 rakaat salat semalam? Enggak ada yang sanggup. Salat tarawih aja yang ada yang 20, ada yang 8, kita lakukan 8. Itu pun pengen buru-buru. Kalau imam telat dikit, ini imam terlalu lama. Itu baru 8 rakaat. Jangankan untuk melakukan 20, 8 aja kita pengen buru-buru. Kalau imamnya baca ayat lambat, ini imam terlalu lama. Itu siapa yang mau lakukan? Ini 70 rakaat. Tapi dengan fadilah bersiwak, raka'atan bisiwak afdal min 70 rakaah bila siwak. Makanya hal yang seperti ini sangat perlu diperhatikan untuk mendapat fadilah yang lebih besar. InsyaAllah bisa kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir lana al-'amal bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wa tawadhu'a bil 'ilm wa tawadhu'a fil amal
والتواضع في كل أحوال لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.